Oke, mari kita aktifkan kamera utamanya. Mohon bersabar. Oke, serius. Jadi saya bereksperimen. Hai. Setelah sekian lama saya mencoba beberapa konsep, mulai dari motion graphics, terus vlog, motovlog, kemudian kamera versi overhead, dan ya video random lainnya. Akhirnya saya mencoba konsep yang seperti ini. Kemudian kenapa saya pakai masker? Karena selain memang saat ini masih pandemi, saya ternyata sudah nyaman memakai masker berlama-lama atau dengan durasi yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, ini alasan utama sih, ya saya lebih pede pakai masker di depan kamera karena saya sendiri nggak suka lihat wajah saya. Oke, jadi selain ini adalah perkenalan konsep baru, sekalian konsep baru, saya kenalkan juga dengan tools yang akan saya pakai untuk keperluan di Introverse, yaitu salah satunya adalah web browser. Di web browser ini saya memilih punyanya Microsoft Edge, dan untuk keperluan sehari-hari saya memakai Microsoft Edge yang versi dev dan yang final. Tapi sehari-hari saya pakai yang dev. Nah, kenapa saya pakai Microsoft Edge? Karena Microsoft Edge pakai browser engine browser itu dari Chromium, sama kayak sama kayak Google Chrome. Jadi mungkin banyak extension atau add-ons yang compatible lah sama Microsoft Edge ya, karena mesinnya sama. Jadi ada 3 jenis di dalam Microsoft Edge, ya 4 sama final. Cuma yang versi beta atau yang belum final itu ada 3. Yang pertama paling sering update-nya tiap hari adalah Canary Channel. Jadi yang versi ini tiap hari ada update fitur-fitur baru atau mungkin bugs, itu langsung dimasukkan ke Canary setiap harinya. Kemudian yang saya pakai yaitu Dev Channel. Tiap minggu itu ada fitur baru, ya saya bisa mencoba. Dan yang ketiga, versi beta. Ini yang akan saya pakai buat keperluan di Introverse karena mungkin menurut saya jauh lebih stabil daripada 2 versi ini. Dan selanjutnya, kenapa saya pakai Microsoft Edge? Karena mereka juga multi-platform, bisa di iOS, Android, ya kalian tinggal browsing di Google Play Store dan App Store. Itu pasti muncul Microsoft Edge. Ya kayak saya kurang tahu apa ada yang versi beta di store aplikasi Android dan iOS, saya lupa, belum cek. Yang jelas mereka multi-platform, mulai dari Windows 7 sampai ya pastinya habis ini Windows 11. Ada Linux, Mac OS, Android sudah pasti. Jadi ya multi-platform, enak aja. Lagi pula saya juga bosan pakai Chrome. Seumur umur saya pakai Chrome mungkin cuma buat buat browser utama. Cuma berapa tahun ya? 2-3 tahun. Habis itu saya loncat-loncat ke Firefox, Opera, dan beberapa browser lainnya, bahkan sampai ke Brave, Tor, ya banyak lah. Akhirnya demi kenyamanan dalam konsep baru, saya memakai Microsoft Edge Insider versi beta. Oke, tinggal download, kemudian install, akhirnya selesai. Saya sudah selesai install. Ini halaman utamanya, Microsoft Edge
Welcome to the new Microsoft Edge, a fast, safe, and productive web browser that works for you. Sounds English. Kita coba selanjutnya. Ke halaman selanjutnya. You are in control, built-in tools, bla bla bla, ya sama lah. Semua browser ngakunya paling aman. Collection, recognize, yes, lanjut, get reward. Lah ini saya sendiri belum pernah nyoba reward dari Microsoft Edge. Ya nanti saya pelajari lagi. Kayaknya udah lama sih, cuma saya nggak, ya notice cuma nggak begitu ya. Sementara tidak dulu. Ini sudah pasti jangan dulu. Oke, ini halaman pertama. Hal pertama yang saya setting. Oke, harap maklum koneksi internetnya luar biasa cepat, jadi nggak tahu ini nge-bugs atau gimana. Oke, ini halaman pertama. Harap maklum kalau ada suara-suara luar. Oke, selanjutnya awkward. Selanjutnya saya tinggal ngubah beberapa settingan custom. Tampilan ya, pencarian Bing tidak, salam tidak, nonaktif, latar belakangnya konten. Ya, saya suka baca berita sih, cuma kadang beritanya terlalu random. Atau seakan-akan saya harus melihat semua konten. Remo bakso. Kontennya saya nonaktifkan, kemudian saya hapus semua. Hapus kecuali cuma satu. Untuk saat ini dominan. Ya, saya pakai YouTube dulu. Oke. YouTube saya biarkan. Next, ubah settingan. Add profile dulu lah. Nggak jadi. Besok aja saya ubah settingannya. Karena kayaknya koneksi internetnya kurang bersahabat. Biasanya saya rubah beberapa setting itu demi kenyamanan, jadi tinggal pakai aja. Biasakan ketika punya software atau gadget baru, hal pertama yang kalian tuju adalah setting. Font size, medium. Kelihatan nggak sih? Pilihannya large. Apa large aja ya? Very large. Medium dulu lah, nanti kalau kurang kelihatan, ya kita ubah lagi. Biasanya saya soalnya small. Saya suka konten, ya nggak suka, bukannya suka sih, cuma kadang halaman web kalau terlalu sering scroll saya juga bosen. Jadi saya pilih small, jadi biar baca artikel gitu hampir semuanya kebaca. Kemudian language saya matikan. Nope. Lagi ya. Spell check. Kayaknya sudah cukup. Appearance sudah pasti dark. Enak di mata soalnya. Itu sementara itu dulu. Sama ngilangin. Nah, intinya saya suka halamannya bersih. Oh iya, browsernya, search engine-nya. Search engine-nya ya pakai Google lah, pakai Bing. Ya bukannya Bing itu produk yang buruk, cuma ya kita tahu lah. Yang pengalaman ya. Cari di web. Tapi kalau di sini seingat saya ini Pak Bing. Kalau yang di
atas ini ya, kalau nggak kelihatan sih yang di URL address itu baru pakai Google Search. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah cari extension. Nah, extensionnya ini dulu ada opsi ke punyanya Google Chrome web store-nya. Tapi sekarang kayaknya punya Microsoft Edge sudah cukup lengkap. Oh, sorry, ini ada pilihannya Chrome Web Store. Cuma kita berkunjung ke punyanya Microsoft aja. Ya, biar tahu lah. Oke. Harap maklum ini saya pakai Bayu Unlimited. Jadi di Unlimited cuma speednya ya terbatas. Ya, sedikit review. Untuk chat, video call oke. Untuk streaming YouTube lancarnya cuma di kualitas 480. Untuk main PUBG stabil, tapi mungkin cuma lemot di loading screen aja. Tapi kalau di gameplay di Kota Malang ya cukup bagus kok. Saya hampir tiap malam main PUBG Mobile pakai Bayu aman. Saya suka pakai Adblock Plus ya karena mungkin mereka pelopornya, atau mereka bukan pelopornya, cuma ya desainnya bagus atau gimana ya. Yes, pokoknya saya kalau pakai Adblock ya pakai yang inilah. Next, seingat saya untuk ini tombol downloadnya kita masukkan ke sini. Aku lupa gimana caranya. Customize so download button. Oke. Kalau di Firefox kan tinggal geser-geser aja. Oke. Kok checking terus ya? Nang halamannya. Kita ke halamannya sama kalau YouTube. Saya pakai ini. Enhancer for YouTube. Kita ke halamannya biar jelas ya. Fungsi adblock ya sudah pada tahu lah ya, ngeblok. Umumnya ngeblok ads karena kita kan produk dari target iklan dan sering di tracking. Ya soal tracking ini terserah pribadi masing-masing ya. Mungkin ada yang nggak masalah di tracking sama advertiser, sebagian kayak keberatan. Ya ini saya donasinya nanti aja. Enggak, belum ya, kapan-kapan ya, sabar wahai Adblock Plus. Terus kita ke Enhancer for YouTube. Enhancer for YouTube ya, intinya ini kayak settingan YouTube yang mungkin belum pernah ada secara default dari Google, dan kita tambahkan sendiri. Nanti ya saya praktekkan satu persatu sama settingannya. Yang pertama, dark theme. Pakai officialnya aja udah cukup. Kontrol, ini saya hilangkan semua. Saya nggak begitu perlu terlalu banyak kontrol di hadapan layar. Saya matikan semua. Lanjut, ini automatically. Jadi biar nggak naik turun kualitasnya. Mungkin kalau saya lagi di lokasi yang wifi-nya lancar, mungkin saya pakai 1080 atau ke atasnya. Cuma karena ini saya pakai Bayu Unlimited, sementara 480.
Pop-up player 480. Lah ini mini player ini fitur yang cukup apa ya, menarik lah. Jadi misalnya kalau kita lihat YouTube, kemudian kita scroll ke bawah, pengen baca komentar misalnya, kan kadang kalau di web browser ya, mungkin di aplikasi beda. Nah, jadi kalau di web kan kalau kita mau scroll, videonya di atas, kita cuma dengar suaranya, nggak bisa lihat videonya. Nah, kalau pada mini player ini enak, kita scroll, ada apa ya, picture in picture, bukan, ya, jadi mini playernya itu langsung geser ke kanan, jadi kita bisa lihat videonya juga. Untuk ukurannya saya nggak terlalu suka besar-besar, cukup tahu aja lah. Di top right biasanya, ya ini terserah sih, saya sukanya di top right. Power player muncul lagi, yes, itu aja. Saya lupa ini yang muncul di mana. Terus saya suka muncul theater mode. Ya kadang saya suka keluar masuk settingan ini sih. Mungkin ada yang lupa, terlewat. Cuma umumnya kayaknya ini udah cukup. Kalian juga bisa ngatur default volumenya. Disable autoplay. Autoplay, oh ya. Saya kurang suka video yang sudah selesai. Ya, mungkin beberapa orang suka tetap lanjut terus. Kalau saya ya, kalau udah selesai ya udah berhenti, nggak perlu lanjut terus. Completely stop videos. Apa bedanya disable autoplay? Ya kalau udah cukup ya udahlah. Oke, sementara itu. Nah, sekarang kita buka YouTube. Oh ya, ini saya pakai keyboard, mechanical keyboard dengan blue switch. Jadi kalau terasa kenceng, ya next time saya kasih O-ring dampernya itu ya. Wow. Dismiss. Chrome promosi di mana-mana. Kita coba sign in. Nah, ini ada fitur dari Microsoft Edge. Ya mungkin hampir semua browser modern udah menawarkan fitur ini. Jadi tiap kita login di sebuah website itu dia menawarkan, mau disimpan nggak nih? Ya mostly saya simpan sih. Saya simpan. Ya tapi kalau kalian nggak mau disimpan ya nggak masalah. Penting hati-hati aja. Oke, jadi ini halaman utama YouTube. Nah, saya kasih contoh kayak pakai enhancer for YouTube tadi. Udah berapa menit ini? 23 menit. 23 menit saya nge-record. Kita lihat, ya nggak apa-apa lihat ini misalnya. Kabiade. Hey, what's up? I'm KBHD here. This is an iPhone 12 Pro Max, and it's running the software that's going to be on the next iPhone, the 12S or 13 or whatever it's called. Nah, ini contohnya. Kan tadi saya setting di 480. Jadi tiap saya buka video, saya taruh kualitasnya selalu di 480. Hal ini membantu saya ketika
saya punya keterbatasan atau justru saya punya akses cepat wifi. Misalnya saya lagi di ruko tempat saya bekerja, itu biasanya saya ubah ke 1080. Jadi tiap saya buka video, kualitas videonya selalu diatur di kecepatan yang sama. Kan kadang kalau kita di HP misalnya, kalau di HP speednya terbatas, dia langsung down, kualitasnya langsung diturunin. Kadang ya mengganggu juga sih. Istilahnya saya pause sebentar, nunggu beberapa buffer sedikit lah, loading gitu, saya play lagi nanti lancar, ya itu nggak masalah. Tapi kalau langsung tiba-tiba down, naik down, ya saya kurang suka aja. Nah ini contohnya. It was unveiled about a month ago at WWDC, and it's iOS 15. In this video, I'm going to show you all of the stuff. You can see that. If it's rainy, you can see the rain. Next, yang saya suka adalah scroll. Nah, dia langsung geser ke kanan. Saya bisa baca komen sambil Any animation, videonya I diputar. imagine snow and hail would look pretty cool too. So that is nice. The iPhone's new clock app also looks mostly the same, but one subtle thing is it lets you type the time for your alarm instead of having to deal with the sliders all the time. So it's small, but I see that as a... Itu fitur yang saya suka dari enhancer for YouTube. Dan kemudian ketika saya buka tiap buka video baru, dia langsung cinema aktif. Ini kan defaultnya gitu. Nah, saya suka yang cinema, dia langsung full. Ya nggak full sih, maksudnya kanan kirinya penuh. Ketika saya scroll langsung tuh. Kemudian apa lagi ya? Saya kurang tahu ya, ini di Google Chrome ada atau enggak. Tapi yang jelas, ini salah satu fitur dari Microsoft Edge yang saya suka adalah Picture in Picture. Misalnya saya lagi lihat YouTube, kemudian misalnya video tutorial. Nah, video tutorial kan enaknya sambil lihat, sambil praktek. Nah, kalau kita punya satu monitor, kadang ya kesusahan juga. Kita lihat, pause, pindah ke software yang sedang dipelajari, lupa, pengen lihat lagi, buka YouTube lagi, ya segitu terus lah. Ya beda lagi kalau yang punya dua monitor, ya kan enak, satunya video tutorial, satunya software yang dipelajari. Nah kalau di Microsoft Edge, ya semoga di Google Chrome juga ada sih. Jadi kalau kita buka YouTube gini misalnya, video, kita klik kanan lagi, nah ini ada Picture in Picture. Kalau kalian klik, dia muncul di pojok, ya bisa kalian lihat resize, terus mungkin ya keluar ke desktop misalnya. Nah kalian bisa kayak buka software apa gitu sambil nonton, dia selalu on top, jadi nggak ketumpuk di bawahnya jendela yang baru kita buka. Nah, jadi langsung aja. Kalau mau balik, ya ini. Oke, sementara itu dulu setupnya. Soal audio masih saya pelajari, soal kamera juga begitu. Apa lagi? Oh ya, warna kameranya hitam putih karena saya masih eksperimen dengan kamera yang berbeda-beda. Sebenarnya saya sudah eksperimen beberapa hari. Dan karena lebih enak pakai hitam putih, karena netral. Lagian saya butuh sharing kontennya, bukan wajah saya. Sementara itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bingung nutupnya. Oke. Annyeonghaseyo.